Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memasuki materi yang pertama, yakni kompetensi teknis pedagogik, seleksi kompetensi PPPK keguruan. Rangkuman materi 1, teori belajar. Selamat mendengarkan. Pengertian teori belajar. Teori belajar terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan belajar. Menurut McCarthy dalam Grendel 1991 halaman 5, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Hamzah tahun 2003 halaman 26, teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Dari dua pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dirangkum bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif, membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat. Bagi pribadinya, pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Dari definisi teori dan belajar yang sudah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana
proses pembelajaran akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Penguasaan teori belajar dan pembelajaran sangat penting supaya guru pintar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di kelas. Melalui teori-teori belajar dan pembelajaran ini, guru pintar akan dapat memahami bagaimana siswa belajar dan kemudian menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang tidak hanya menarik dan bermakna, tetapi juga berkesan bagi siswa. Teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku SR, stimulus respon. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Gege dan Berliner menyatakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Masyatul 2009. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya.
Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah tersusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Degeng 2006. Pengaruh bagi guru adalah bahwa mengajar merupakan kegiatan pemindahan pengetahuan dari benak guru ke otak siswa. Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik harus mengembangkan kurikulum yang terancang dengan menggunakan standar-standar. Standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa, karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi pegangan dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Siswa adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Demikian juga ketaatan pada aturan juga dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Degeng 2006. Maka dari itu perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud teori belajar behavioristik dan bagaimana implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Kelebihan teori behavioristik. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan, berarti ini harusnya membiasakan deh. Guru tidak membiasakan memberi ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. 3.
mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. 4. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan kebiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. 5. Bahan pelajar yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. 6. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. 7. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 8. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori behavioristik. 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 2. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 4. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. 5. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Enam, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif
sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. 7. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. 8. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. 9. Penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru jika melaksanakan analisis terhadap kemampuan dan karakteristik siswa, yaitu A. Akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para siswa yang berfungsi sebagai prasyarat prerequisite bagi bahan baru yang akan disampaikan. B. Akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan berdasarkan pengalaman tersebut, guru dapat memberikan bahan yang lebih relevan dan memberi contoh serta ilustrasi yang tidak asing bagi siswa. C. Akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural para siswa, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. D. Akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa baik jasmaniah maupun rohaniah. E. Akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. F. Dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. G. Dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya. H. Mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa. Omar Hamalik 2022 halaman 38-40. Langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi karakteristik
dan kemampuan awal pembelajaran. 4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 5. Mengembangkan bahan ajar, pokok, bahasan, topik, dan lain-lain. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, kegiatan, metode, media, dan waktu. 7. Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. 8. Mengamati dan menganalisis respon pembelajar. 9. Memberikan penguatan reinforcement baik positif maupun negatif. Yang terakhir 10. Merevisi kegiatan pembelajaran. Mukminan 1997 halaman 27. Sekian untuk materi. Selanjutnya lanjut di part 2 besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.